Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Main. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains, Program Studi Manajemen Universitas Moulin Pancabudi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau memaparkan sedikit materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Adapun yang pertama kali saya pelajari di materi pertama yaitu mengenai konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kemudian terdapat beberapa konsep dasar yang harus dimiliki wirausahawan. Antara lain, yang pertama, kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Lalu yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu yang keempat ada kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan untuk beradaptasi. Lalu yang kelima adalah kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan, kondisi fisik yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Lalu, mengenai kunci sukses kewirausahaan, atau biasa disebut dengan materi yang kedua yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah memiliki visi dan tujuan jelas. Hal ini berfungsi untuk menembak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu mulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Lalu, kunci sukses kewirausahaan juga ada berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang punya usaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima adalah kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu. Di mana ada peluang, di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras dan merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lalu materi yang saya pelajari, yaitu yang ketiga, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangan. Merintis usaha baru dan model pengembangannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi seorang wirausaha atau kewirausahaan yang sukses, tidak hanya mempunyai keterampilan di bidang usaha atau bidang produk, tapi juga mempunyai kemauan dan kemampuan. Mampu dalam menangkap ide peluang dan manajerialnya, cakap untuk bekerja mengorganisir, kreatif, serta mempunyai kemampuan yang kuat untuk konsisten dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya adalah tahap memasuki dunia usaha. Ada 3 cara untuk memulai atau memasuki dunia usaha. Yaitu kewirausahaan. Itu yang pertama adalah merintis usaha baru, membeli perusahaan yang sudah ada di pasar, dan bekerja sama dengan manajemen. Adapun tahap pengembangan usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide dan usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Lalu berikutnya ada pengembangan riset usaha atau bisnis plan.
Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dan bisnis yang dijalankan. Lalu yang keempat ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat dengan baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Lalu untuk selanjutnya mengenai organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena persamaan visi dan misi, serta tujuan yang sama dari anggotanya. Pembentukan organisasi juga didasari atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Organisasi biasanya memanfaatkan sumber daya tertentu, cara lingkungan, cara atau metode, material, uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, organisasi memiliki pendapatan itu sendiri. Adapun penjelasan sumber pendapatan organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan tidak terikat. Pendapatan tidak terikat misalnya pendapatan dari unit usaha komersial yang dimiliki pendapatan dari sumbangan yang meningkat. Penjualan aset dan sejenisnya, pendapatan dari investasi. Lalu yang kedua, ada pendapatan terikat secara permanen. 12 pendapatan terikat secara permanen, misalnya pendapatan berupa hibah atau grant yang diperoleh, maka harus disesuaikan dengan program yang tercantum dalam proposal yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pendapatan terikat temporer atau pendapatan terikat yang diperoleh dari sumbangan untuk program tertentu. Ketika sudah lewat waktu masih tersedia dananya, maka dapat dialihkan ke kegiatan lain. Lalu ada materi konsep-konsep dasar dan batas-batas sistem pengendalian manajemen. Adapun konsep dasar dalam sistem pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang bisa dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian, yaitu yang pertama adalah detektor, asesor, penilai, efektor atau pelaksana, communication network atau jaringan komunikasi. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen adalah pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak lapisan manajemen yang dibentuk. Lalu materi berikutnya ada tentang perilaku dalam organisasi, faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem-sistem pengendalian formal, dan jenis fungsi organisasi dan fungsi pengendalian. Proses pengendalian manajemen berperan pada suatu organisasi, tapi dalam prosesnya dipengaruhi faktor manusia. Beberapa karakteristik organisasi mempengaruhi proses tersebut, terutama berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. Suatu organisasi mempunyai tujuan dan fungsi. Sistem pengendalian manajemen adalah mendorong anggota organisasi untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Pada bagian ini, tentunya akan dinaikkan tujuan organisasi, baik itu yang berorientasi laba maupun nirlaba. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut dengan faktor informal dan formal. Faktor informal bisa berbentuk aspek internal. Aspek-aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen antara lain yaitu yang pertama, ada budaya, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga organisasi informal, yang keempat ada persepsi dan komunikasi, dan yang kelima kerjasama konflik. Lalu materi yang terakhir adalah pusat pertanggungjawaban, pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif, dan pusat ritme.
Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya, sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kota dalam bagian struktur organisasi. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memiliki satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang dimaksud adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu, seperti sejumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lainnya, untuk menghasilkan output yang bisa berupa barang atau jasa. Dalam proses pengerjaan ini diperlukan juga modal kerja, persediaan piutang, peralatan, dan aset lain. Pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang bisa disebut dengan barang jika dapat dilihat, dan jasa jika tidak dapat dilihat. Lalu kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu upaya sistematis yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan prestasi kerja yang ada dengan rencana dan tindakan yang terbaik dan paling tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan ketidaksesuaian yang ada. Dalam sistem pengendalian itu sendiri, banyak hal yang dikendalikan, mulai dari kunci keberhasilan usaha, memulai usaha baru, dan menganalisa model pertumbuhan, bagaimana pengorganisasiannya, dan bagaimana keuntungannya. Dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri, perilaku organisasi pada pusat pertanggungjawaban, sehingga materi-materi yang dibahas di atas juga menunjukkan keterikatan satu sama lain dalam proses penerapan sistem pengendalian manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman semuanya, sekian